Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa baru SMK Negeri 1 Jepara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sudah lulus dan diterima menjadi siswa atau peserta didik baru SMK Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan belajar mengajar yang akan kalian laksanakan di SMK Negeri 1 Jepara. Sebelumnya perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Taufik Fadoli, alamat saya Desa Teluk Wetan, RT 21 RW 3, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Mata pelajaran yang saya ajar yaitu matematika. Nah, saya mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau bidang yang mengurusi masalah pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran yang akan kalian lakukan di SMK Negeri 1 Jepara? Nah, akan saya sampaikan berikut ini. Nah, di sini pembelajaran di SMK Negeri 1 Jepara, karena ini masih kondisi pandemi COVID-19, jadi belum diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi nanti mulai tahun ajaran baru, bulan Juli, Agustus, dan seterusnya masih daring atau online. Nah, di sini di SMP atau MTS sebelumnya kalian juga pasti mengalami pembelajaran daring tahun pelajaran 2020-2021 yang kemarin. Nah, inti dari pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Jepara, yang pertama nanti siswa harus aktif dalam KBM daring, harus benar-benar aktif, tidak boleh hanya mengandalkan tugas-tugas ataupun materi yang diberikan dari guru. Jadi siswa harus mencari sendiri, belajar sendiri materi pelajaran apapun yang ada di SMK Negeri 1 Jepara. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, yaitu sopan santun dalam menghubungi guru melalui WA. Nah, minta tolong kalau malam hari lewat dari jam 8 itu usahakan jangan menghubungi Bapak Ibu Guru, mungkin Bapak Ibu Guru sudah beristirahat. Usahakan ketika menghubungi Bapak Ibu Guru itu pada saat jam sekolah, yaitu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore. Dalam menghubungi Bapak Ibu Guru, perlu diingat kalian juga harus salam terlebih dahulu jika melalui WA. Jadi ditulis terlebih dahulu Assalamualaikum, sampai selamat pagi, siang, atau sore. Lalu dijelaskan terlebih dahulu namanya siapa, kelas berapa, lalu baru keperluannya seperti apa, misalkan menanyakan tugas-tugas ataupun yang lainnya. Jadi jangan langsung menanyakan sesuatu tanpa ada nama, karena beberapa Bapak Ibu Guru tidak mungkin menyimpan semua nomor HP, WA di teleponnya. Yang ketiga, ini tugas-tugas harus dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi kalau ada tugas dari guru mata pelajaran, nanti langsung dikerjakan. Tidak usah menunggu berlama-lama, misalkan ada jadwal pengumpulan, langsung dikumpulkan. Jadi kalau ada banyak sekali mata pelajaran, nanti kalian tidak akan berat, tidak akan menumpuk terlalu banyak tugas-tugas, sehingga nanti di akhir semester nanti kesulitan ketika akan pembagian raport. Yang keempat, nanti jika ada nilai yang belum tuntas saat raport semester gasal, nanti minta tolong siswa kalian semua harus aktif bertanya ke guru mapel, wali kelas, ataupun guru BK-nya. Jadi karena kondisinya masih daring,
nanti yang digunakan yaitu melalui media WA. Nah, silakan dihubungi Bapak Ibu guru wali kelas dan juga BK guru mapelnya. Seperti tadi di awal itu selalu ingat sopan santun kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini untuk selanjutnya, ini yang poin yang paling penting di SMK Negeri 1 Jepara, nanti menggunakan pembelajaran sistem blok mingguan. Nah, sistem blok mingguan jelas yang pertama nanti berbeda dari SMP atau MTS. Yang pertama, ada mata pelajaran jurusan yang berbeda-beda tergantung dari jurusan kalian. Nanti ada yang APHP, TKJ, TKRO, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran berbasis teaching factory. Jadi nanti pembelajarannya sistem blok dan diutamakan pembelajaran praktik di jurusan nanti berdasarkan budaya industri. Nah, ini nanti ada pelajaran di jurusan, kalau nanti kelas 11 dan kelas 12 nanti satu mata pelajaran bisa diajar oleh 2 guru. Yang selanjutnya yang ketiga, ada dua blok yaitu blok teori dan blok praktik. Jadi yang dimaksud blok mingguan itu nanti bloknya ada 2, blok teori dan blok praktik. Dalam 1 minggu berbeda jadwalnya atau bergantian. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, tadi media yang akan digunakan pada pembelajaran di SMK Negeri 1 Jepara tahun 2021-2022 yang utama dan yang pertama adalah menggunakan WA. Nah, di sini akan dibuat grup WA, nanti bisa grup kelas ataupun grup mata pelajaran. Nanti tergantung dari Bapak Ibu guru membuat grupnya. Yang pertama pasti grup kelas, setelah itu nanti akan ada grup mata pelajaran. Kenapa yang utama grup WA? Karena itu yang paling mudah di antara media-media yang lainnya. Kan tetapi ada beberapa pilihan selain WA, juga nanti akan ada Bapak Ibu guru yang menggunakan Google Classroom. Nah, ini juga ada Google Meet. Ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu akan menyampaikan materi melalui video conference di mana kalian harus mengikuti. Juga ada nanti yang menggunakan Zoom. Lalu ada Bapak Ibu guru nanti yang akan menggunakan Edmodo. Nah, untuk tesnya biasanya Bapak Ibu guru nanti akan menggunakan Google Forms ataupun Microsoft Forms. Nah, ini pilihan-pilihan ini antar Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Nah, nanti yang utamanya ada di grup WA karena tidak terlalu banyak menghabiskan kuota. Nah, ini yang akan saya sampaikan, jadwal kegiatan belajar mengajar daring tahun pelajaran 2021-2022 di semester Gasal untuk kelas 10. Nanti dalam satu hari hanya ada 2 mata pelajaran, di mana kondisi pandemi tidak mungkin dalam satu hari ada 10 ataupun 11 mata pelajaran, karena itu sangat memberatkan siswa. Nah, di sini nanti pada hari mulainya yaitu jam 7.30 sampai jam 9.30. Jadi setiap satu mata pelajaran nanti 120 menit. Nah, minta tolong nanti kalian kalau sudah mulai pelajaran tepat waktu dan selalu mengikuti melalui WA. Lalu yang kedua jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, di sini ada 2 blok. Yang pertama yaitu blok teori dan blok praktik. Nah, ini tergantung kelasnya. Di SMK Negeri 1 Jepara, pembelajaran atau jam sekolah hanya 5 hari sekolah. Jadi dari Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu libur, seperti itu. Untuk blok praktik, ini nanti produktif Mapel C2, itu maksudnya pembelajaran jurusan.
Jadi kalau seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa Inggris, matematika, ini mungkin di SMP atau MTS sudah mendapatkannya. Nah, ini kalau produktif ini sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, ini yang dimaksud tadi. Nanti untuk melihatnya, dilihat terlebih dahulu blok 1, misalkan mulai hari Senin tanggal 12 sampai dengan 16 Juli dalam 1 minggu atau 5 hari. Ini blok 1. Nah, dilihat contohnya, misalkan 10 APHP 1, blok 1-nya praktik. Nah, blok praktik berarti pada tanggal ini blok 1, karena ini blok 1 berarti APHP 1 praktik. Yang 10 APHP 2 teori. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi blok teori nanti mendapatkan ini, pelajaran seperti ini. Nah, pelajaran agama dan sebagainya dalam 1 minggu. Nah, yang praktik APHP 1 nanti mendapatkan pelajaran ini. Dari hari Senin nanti simulasi dan komunikasi digital. Ini seperti pelajaran TIK atau komputer. Lalu fisika, kimia, biologi, dan produktif. Nah, produktif ini nanti akan diberikan jadwalnya oleh masing-masing jurusan atau ketua kompetensi keahlian. Contohnya lagi biar jelas, ini misalkan 10 APAT 1. Nah, ini blok 1 karena ini di tanggal 12 sampai dengan 16 Juli itu blok 1, berarti 10 APAT 1 masuknya di blok teori. Nah, blok teori berarti ini jadwal ini dalam tanggal 12 sampai dengan 16 itu jadwal blok teori. Yang 10 APAT 2 praktik. Blok praktik berarti ini pelajarannya simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, dan juga sampai dengan produktif. Biologi hanya untuk kelas APHP, APHPI, dan APAT. Untuk TKRO, TKJ, PKP, dan NKPI tidak ada pelajaran biologi. Jadi nanti mungkin di sini pelajaran jurusan. Nah, blok 2. Nah, jadi setelah 1 minggu ini nanti blok 2 tanggal 19 sampai dengan 23 Juli 2021 itu blok 2. Nah, dilihat contohnya 10 APHP 1 di blok 2 ini. Oh, bloknya teori berarti gantian. Oh, jadi yang tadi kalau APHP 1 minggu pertama itu praktik, yang kedua teori, berarti asalnya yang praktik ini berubah menjadi minggu berikutnya teori. Lalu yang APHP 2 blok teori, blok 2-nya praktik. Ini menjadi praktik. Nah, setiap 1 minggu itu nanti bergantian bloknya. Ini blok 1. Misalkan kok APHP 1 blok 1, oh ini teori, oh ini praktik. Harus dilihat terlebih dahulu jadwalnya. Nah, ini jadwal ini akan dibagikan atau di-share wali kelas ke grup WA masing-masing nantinya. Kalau belum jelas, nanti bisa juga ditanyakan ke wali kelasnya. Intinya selalu melihat jadwal pelaksanaan KPM per minggunya. Dilihat ini blok berapa, ini blok berapa, seperti itu. Misalkan kok APHP 2, oh APHP 2 kalau blok 1 itu teori terus, oh berarti blok 1 yang mulai jadwal ini tanggal ini sampai dengan ini berarti itu blok teori. Tapi kalau blok 2-nya APHP 2 itu praktik, berarti tanggal ini sampai dengan tanggal ini praktik. Ya, dilihat jadwalnya. Oh, ini jadwal teori, jadwal praktik. Ini yang membedakan pelajaran di SMK dengan di SMP ataupun MTS, dan juga mungkin di beberapa SMK yang lain. Nah, ini KKM, mungkin di SMP, MTS sudah ada KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini yang penting. Pelajaran-pelajaran di kelas 10 itu juga ada banyak sekali. Nah, ini
untuk kelas 10, nah ini yang hanya diajarkan di kelas 10 itu nanti KKM-nya skornya di rapot itu 75. Jadi seperti sejarah Indonesia, seni budaya, simulasi dan komunikasi digital, fisika, biologi, kimia, ini nanti KKM-nya 75. Jadi kalau kurang dari itu berarti nilainya tidak tuntas di rapot. Tapi kalau untuk pelajaran yang nanti kelas 11 dan kelas 12 masih ada KKM-nya 70. Contohnya agama 70, PPKN 70, bahasa Indonesia 70, matematika 70 dan seterusnya. Nah, di sini ada pelajaran jurusan atau istilahnya C2 dasar program keahlian. Nah, di sini dasar program keahlian KKM-nya 73, di mana mata pelajarannya berbeda-beda antar jurusannya. Nah, ini nanti APHP ada 3, APHPI ada 3. Nah, NKPI ini nanti yang paling banyak pelajaran jurusannya. Jadi ada permesinan kapal, bangunan, dan stabilitas kapal, hukum maritim, biologi perikanan, bahasa Inggris maritim. Ini pelajaran di kelas 10. Nanti kelas 11 dan kelas 12 nanti ganti lagi mata pelajaran jurusan. Untuk kelas 11, 12 sama, tetapi nanti jam pelajarannya yang berbeda. Nah, ini nanti bisa difahami perbedaan antara pelajaran di SMP MTS dan di SMK. Nah, ini beberapa kendala dan juga solusi dalam KBM daring. Ini saya yakin kalian di SMP ataupun MTS pasti mengalaminya. Kuota habis atau tidak punya kuota. Ini sebenarnya sudah tidak bisa menjadi kendala lagi karena memang daring, mau tidak mau kalian harus membeli kuota. Solusinya yaitu saat punya kuota langsung menghubungi guru kalau kuotanya habis dan menanyakan mapel materi apa ataupun tugas-tugasnya bagaimana. Ini kalian harus aktif. Sekali lagi kalau menghubungi guru selalu ingat sopan santun, salam dulu dan ditulis nama dan kelasnya, lalu ditulis keperluannya seperti apa. Dan kalau bisa nama di WA itu ditulis nama asli, jangan nama panggilan atau nama yang aneh-aneh. Kendala berikutnya yaitu sinyal susah. Nah, ini kalau sinyal susah saat KBM ya mencari yang sinyalnya bagus. Kalau di kamar susah ya keluar rumah. Kalau di rumah mungkin susah ya cari tempat yang sinyalnya bagus. Nah, ini kendalanya biasanya anak-anak bangun kesiangan. Nah, ini minta tolong HP di alarm subuh. Kalau yang agamanya Islam ya sholat subuh lalu siap-siap untuk pelajaran. Kalau kesulitan ya diminta orang tua atau keluarga untuk membangunkan. Nah, belajar secara online materi susah masuk. Nah, ini belajar sendiri di rumah dengan mengakses sumber-sumber belajar yaitu buku dan internet. Kalau tugas dirasa terlalu berat atau banyak, silakan diskusi dengan teman satu kelasnya secara online melalui WA dan bisa menanyakan ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, ini beberapa siswa kendalanya memang lebih tertarik ke game, HP ataupun medsos. Nah, ini minta tolong dengan sangat ini diatur karena game sekali lagi itu akan mencuri waktu kalian dan juga mencuri kuota kalian. Nah, kalau waktunya sekolah atau belajar ya sudah digunakan sebaik-baiknya. Kalian atur waktunya. Satu hari 24 jam. Tidak mungkin akan kalian habiskan hanya dengan bermain game HP saja. Kalau 8 jam untuk tidur, sisanya untuk sekolah juga. Nah, ini kurang semangat dalam KBM daring. Ini beberapa kendala yang dialami oleh siswa. Nah, itu selalu minta doa orang tua agar selalu semangat dalam belajar. Nah, itu kalau kalian Islam ya setelah sholat, nah itu berdoa selalu supaya semangat dalam sekolah. Nah, ini kriteria kenaikan kelas di sini secara umum. Intinya kalian tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran, yaitu 2 mata pelajaran di pelajaran wajib dan 1 pelajaran jurusan. Tetapi ini nanti setelah mau rapotan biasanya dirapatkan terlebih dahulu untuk menentukan naik tidaknya seorang siswa. Nah, poin utamanya ini minta tolong dicatat baik-baik.
informasi dan pengumuman akan selalu diberikan wali kelas atau guru mapel melalui grup WA. Yang kedua, poin selanjutnya yaitu kalian harus selalu aktif bertanya ke wali kelas dan atau guru mata pelajaran melalui grup WA. Jika ada permasalahan dalam belajar, nah ini bisa konsultasi dengan guru BK. Karena ini memang masih dalam suasana daring, ya konsultasinya bisa lewat WA, dan guru BK pasti akan dengan senang hati membantu. Intinya harus tahu waktu, jangan sampai malam-malam jam 10 malam, 11 malam WA ke guru, itu jangan sampai dilakukan. Nah, itu penjelasan singkat dari saya tentang pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 yang akan kalian jalani nanti di SMK Negeri 1 Jepara. Kalau kalian masih kesulitan atau belum memahami, nah silakan nanti bertanya kepada wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penjelasan saya dan ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana mengucapkan selamat datang bagi siswa-siswi yang telah diterima di SMK Negeri 1 Jepara. Selamat datang di kampus kita, kampus hijau SMK Negeri Jepara. Dari sekian banyak adik-adik, tentu saja semua sudah sesuai dengan jurusan yang telah dipilih oleh masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 1 ini. SMK 1 ini ada 7 jurusan, yaitu TKR, Teknik Kendaraan Ringan, kemudian APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, APAT, Agribisnis Perikanan Air Tawar, TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, APHPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, BKP, Bisnis Konstruksi dan Properti, dan yang terakhir adalah NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan. Jadi dari 7 jurusan itu masing-masing Anda sudah memilih, dan di masing-masing itu sudah dilengkapi dengan lab. Semua ada dengan menggunakan alat-alat yang sudah cukup memadai dan siap jika Anda bisa memakainya untuk dalam hal ini memulai bisnis, karena kita sebagai sekolah menengah kejuruan diharapkan untuk dapat mencetak tenaga kerja. Kemudian lab yang umum itu juga ada lab IPA, yaitu lab fisika, kimia, dan biologi. Kemudian di situ juga ada bangunan khusus untuk kesiswaan, di mana kegiatan OSIS, pramuka, kemudian ekstrakurikuler juga ada.
kita juga menyediakan tempat parkir bagi siswa. Kita juga dilengkapi dengan CCTV, jadi akan bisa mengkondisikan sehingga keadaan kita aman. Dan kemudian untuk penjelasan lebih lanjut adalah luas lingkungan kita ada sekitar 13,5 hektar. Jadi masih banyak. Untuk bangunan sendiri ada 8 hektar dan sisanya masih ada berupa tambak yang masih bisa kita kembangkan. Di situ juga ada mangrove. Jadi dan kita adalah satu-satunya sekolah menengah yang mempunyai mangrove di dalam sekolahan. Jadi juga bisa kita nanti kembangkan. Kita juga mempunyai ruang kelas. Untuk ruang kelas umum ada 25 ruang kelas. Kemudian untuk di masing-masing jurusan juga ada ruang kelas jurusan untuk pembelajaran jurusan, kemudian untuk praktek dan lain sebagainya. Perpustakaan juga kita sediakan untuk Anda. Di situ Anda bisa mengeksplorasi apa yang ingin Anda ketahui. Kemudian kita juga sudah menggunakan IP, jadi di masing-masing ruangan sudah tersedia WiFi. Jadi kemungkinan kalau sekarang semua tes sudah online, jadi dalam jaringan atau daring, sehingga Anda bisa mengerjakannya tanpa harus Anda untuk mengeluarkan alat tulis menulis. Demikian untuk bagian sarana prasarana. Mudah-mudahan Anda senang di sini dan kami dapat melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Sugekti, SPD. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Jepara, dan pada tahun ajaran 2021-2022 ini saya diberi tugas tambahan oleh sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Untuk riwayat pekerjaan saya di SMK Negeri 1 Jepara, saya pernah diberi tugas tambahan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif pada tahun ajaran 2013-2014 sampai dengan 2019-2020. Alamat tempat tinggal saya tinggal di Desa Tulakan, LT 7 RW 1, Kecamatan Dondorojo, Kabupaten Jepara. Untuk nomor HP dan nomor WA saya 081 325 415 745. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.